Enggak. Semua. Ya. Masa sebelum kita buka pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh silahkan Stefani membuka doa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Stefani. Udah sarapan belum? Udah. Berarti belum siap mau mulai pelajaran ya? Belum siap. Kalau gitu, oke, Ibu punya ice breaking untuk mengembalikan semangat kita ke pelajaran yang akan kita pelajari nanti. Jadi ice breakingnya ini 3, nggak usah. Ice breakingnya itu 3, 6, 9 tepuk tangan, tau nggak? Nanti dari depan sampai belakang nanti berhitung nomor 1. Ya benar ya, nomor 1, 2, 3 nanti sampai belakang. Nah, yang dapat angka 3 sama 6 sama 9 itu nanti tepuk. Oh, iya. Jadi nggak usah nyebut, ngomong. ya langsung tepuk. 3, 6, 9. Kelipatan 3. Oke. Yuk, mulai Jessica. 1, 2, 4, 5. Kok diem? 8. Cepat. Bu, lama Bu, kalah Bu. 10. 11. 12. Ayo boleh nyanyikan lagu. Terserah deh apa. Balonku. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau artiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, pegang erat-erat. Oke, boleh duduk. Tepuk tangan untuk Ayu. Jadi tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik mampu mengonsepkan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPP dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu membuktikan hasil dari KPK dan FPP dari 2 atau 3 bilangan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan konsep KPK dan FPP melalui kegiatan berkelompok pada media jejak atau jelajah kelipatan dan faktor. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu memecahkan persoalan yang didapat terkait KPK dan FPP di media jejak bersama kelompok. Dan masih ingat nggak materi kita di pertemuan kemarin? Masih. Belajar apa ya? Faktor Tentang sama kelipatan. Oke. Kalau faktor itu apa? Ada yang bisa jawab? Faktor itu apa ya? Kasih Kasih clue dong Bu, kasih Faktor clue. itu yang bisa dibagi habis itu loh. Oh. Apa coba? bilangan genap. Salah. Bilangan yang bisa dibagi habis. Nah, betul. Oh. Jadi kalau misal 2. misal 4 itu bisa dibagi habis 1 sama 2. Nah, 1 sama 2 itu faktornya. Ingat kan? Ya. Kalau kelipatan? Kelipatan akanya. 2 kali lipat. Bukan. Kelipatan tuh 2, 4. Ah, iya, betul. Jadi Kelipatan misal itu. kelipatan 4 berarti 4 ditambah 4 lagi, tambah 4 lagi. Begitu ya. Iya. Terus kita berandai-andai deh. Coba kita bayangkan kalau kita latihan renang setiap 4 hari sekali. Lalu teman kalian ada yang 6 hari sekali. Kalian bisa ketemu lagi di hari keberapa? Ada yang bisa tahu? 12. Nggak tahu. Ya. Terus kalau misal ada lagi, kalian punya tali panjangnya 12 cm dan teman kalian ada yang punya tali 18 cm. Kalian mau bagi sama panjang sama sisa. Panjang tiap potongannya dibagi rata berapa ya? Kira-kira ada yang tahu? Nggak tahu. 4. Nah, dari ini cerita yang sudah Ibu kasih ini ada hubungannya dengan kelipatan dan faktor yang sudah kita pelajari kemarin. Nah,
Jadi kelipatan itu definisinya bisa dibacakan, Indah? Kelipatan ada suatu bilangan hasil dari bilangan tersebut dikalikan dengan bilangan asli. Nah, misal kalau Misalkan kelipatan 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. karena kemarin kita sudah belajar ini, apakah ada yang belum paham tentang materi kelipatan? Tidak. Oke, kita lanjut gampang. saja ya. Nah, hari ini kita akan belajar KPK. KPK itu apa sih? Kelipatan persekutuan persekutuan terkecil. Nah, coba Saidina baca pengertiannya. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan yang sama dan paling kecil dari dua bilangan atau lebih. Nah, dari contoh yang udah Ibu kasih ini, ada yang bisa menjelaskan nggak caranya cari kelipatan KPK dari 4 dan 8? Ada yang bisa? Aku Coba Saidina. maju nggak di sini aja Boleh, ya? boleh maju. Oh, boleh. Jadi ini 4, maaf. Sini ya. Jadi ini 4 tambah 4, 8. Terus 8 ditambah 4 lagi 12. Tambah 4 lagi 16, tambah 4 lagi 20, tambah 4 lagi 24. Dan ini juga. 8 ditambah 8, 16, tambah 8 lagi 24, tambah 8 lagi 32, tambah 8 lagi 40. Nah, kalau KPK dari 4 dan 8 bisa menjelaskan tidak dari pengertian yang sudah Ibu kasih? KPK-nya ada 8, ini 8, ini 8. Terus ini di sini ada 16, di sini juga ada 16. Di sini ada 24, di sini ada 24 juga. Jadi KPK-nya 8, 16 sama 24. KPK-nya Oh, pilih yang KPK-nya terkecil. 8 paling kecil ya? Iya. 8. Betul apa enggak, anak-anak? Jadi cara mencari KPK itu gampangnya kita cari yang sama dulu antara kelipatan 4 sama 8. Ini kan ada 8, 16, 24 kan dua-duanya. Nah, karena kita cari KPK yang terkecil, makanya kita cari yang paling kecil. Yang sama itu kita pilih yang paling kecil. Nih, 8. Berarti jawabannya adalah 8 gitu. Bu, saya masih bingung. Yang mana? Oh, boleh. Cara dapat 8, 12, 16 itu gimana cara penghitungannya ya, Bu? Nah, itu kan tiba-tiba yang ada jawabannya. Nah, pertama kita cari kelipatan dari 4 dan 8. Kita kan ada soal KPK dari 4 dan 8. Ya. Kita cari dulu kelipatan 4 dan kelipatan 8. Nih, coba dilihat dulu sudah. Sudah terpaham sampai sini? Berarti Oke. tak terhingga ya, Bu? Iya, tak terhingga. Terus kita cari persamaan dari angka yang sama dari dua kelipatan. Nah, kita merah nih. Ini yang sama kan ada 8, 16, 24 dan seterusnya. Jadi ini kan tidak terhingga. Nah, karena kita cari yang terkecil, jadi kita cari yang sama dan yang paling kecil. Berarti nggak harus banyak-banyak ya, Bu? Iya, yang cari yang terkecil aja gitu. Udah paham? Kalau cuma stop di 8 nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa ya, Bu? Paling enggak ada 2 yang sama deh. Oh, oke. Lanjut. Nah, kita itu menggunakan KPK jika sesuatu terjadi berulang dan ingin mencari waktu bersamaan. Seperti yang soal yang saya kasih di awal tadi, yang latihan 4 hari sekali dan 6 hari sekali tadi. Nah, jawabannya adalah ini. Ada yang bisa menjelaskan? Ayo. Yang mana, Bu? Yang ini. Penyelesaiannya Kan tadi kita di awal. Oh, bisa, Bu. Coba ayo, boleh maju. Ya, Bu. Ini kan Boni dan Caca sudah mengikuti 2 kegiatan berbeda. Boni latihan setiap 4 hari sekali, jadinya kelipatan 4. 4 tambah 4, 8, 8 tambah 4 kayak punya Saidina tadi. Terus sedangkan Caca latihan renang setiap 6 hari sekali. Kira-kira berapa hari mereka latihan di hari yang sama? Berarti kelipatan 6, 6 tambah 6, 12, 12 tambah 6, 18, 18 sampai seterusnya. Terus kata Bu Re tadi 2 yang sama, jadinya 12 sama 24. Terus KPK yang terkecil berarti 12. KPK dari 4 sama 6 ya, maaf ini sama tipe. dengan 12. Tuh, jadi mereka bertemu di 12 hari ke-12. 12 hari berikutnya. Jadi kita mengingatnya
ini kan kejadian berulang atau bersamaan. Kalau misalkan ada soal seperti ini bersamaan, kapan mereka akan ketemu lagi? Berarti kita pecahinnya pakai KPK gitu. Ada yang belum paham? Paham. Oke, kita lanjut ke faktor. Jessica bisa membacakan definisinya? Faktor adalah angka-angka yang bisa dibagi habis sebuah bilangan tanpa sisa. Contohnya faktor dari 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor dari 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Nah, kalau misal ibu punya angka 10, faktornya berapa ya kira-kira? 2 sama 5. Dari yang paling kecil Oh, dulu. 1, 2, 5, 10. dan 10, berarti ada 4 ya jumlahnya. Iya. Oke, lanjut kita masuk ke faktor persekutuan terbesar atau FPB. Ika boleh dibacakan definisinya? FPB adalah faktor yang sama dan paling besar dari dua bilangan atau lebih. Nah, FPB ini kebalikan dari KPK. Kalau tadi kita cari yang terkecil, sekarang kita cari yang terbesar dari angka-angka yang sama tadi. Misal, kalau kita ada soal FPB dari 15 dan 18, kita cari faktornya dulu nih. Faktor 15 dan 18. Nah, bilangan yang bisa membagi habis 15 ini ada 1, 3, 5, dan 15. Sedangkan yang faktor 18 bisa dibagi habis dengan bilangan 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, ini kan ada dua angka yang sama lagi nih, 1 sama 3 kan. Ya. Nah, kenapa faktor persekutuan terbesarnya jawabannya 3? Karena paling besar yang sama 3. Oke, betul. Bu, itu Ya. kalau ada lagi gimana, Bu? Ada lagi bagaimana? Yang sama. Oh, itu Kan sampai tidak 18. ada, kan Oh, berarti nggak terhingga. Enggak, ini Enggak, kan ini faktor faktor Enggak faktor. terhingga. Enggak terhingga. Tidak. Ya, enggak Iya, terhingga. tidak terhingga. Jadi Oke. ini sudah pasti segini faktornya. Kalau yang kelipatan Kalau ini maksimal sama jumlahnya kan. Jadi kalau misalkan kita mau iniin 15, mentok di 15 Ya. gitu kan, mundur. iya, betul. Nah, kita gunakan FPB jika ingin membagi sesuatu menjadi kelompok yang sama besar tanpa sisa atau pembagian rata. Jadi membagi rata, terus cari jumlah maksimal. Misal seperti soal yang sudah kita pelajari tadi, ini ada yang bisa menjelaskan ke depan? Aku Menjawab boleh pertanyaan? nanya, Bu. Oh, Rahel. boleh Aku sih, Dina aja boleh ya. lagi. Bena dan Kino punya tali panjang. Tali Bena panjangnya 12. Terus nanti kita cari faktor dari 12. Dan tali Kino 18, kita nanti cari faktor 18 juga. Terus mereka ingin memotong tali menjadi potongan yang sama panjang tanpa sisa. Berapa sentimeter panjang tiap potongan. Jadi kita cari faktor dari 12. Faktor dari 12 itu kan 12 dibagi 1 kan bisa. Nggak ada sisanya, bisa. Terus 12 dibagi 2 juga bisa. 12 dibagi 3 juga bisa, 12 dibagi 4 bisa, 12 dibagi 6. Jadi selain ini kan pasti ada sisanya. Kayak 12 dibagi 7 kan pasti nanti ada sisanya. Nggak mungkin semuanya habis 12. Ini juga 18 dibagi 1 bisa, 18 bagi 2 bisa, dibagi 3 bisa, bagi 6 bisa, bagi 9 bisa. Terus FPB-nya itu dari yang paling besar kan, Bu? Iya. Paling besar ini 6. Jadinya FPB-nya 6. Jadi tiap potongannya 6 cm. Oke, Sidina boleh duduk. Oke. Terima kasih Sidina. Untuk masalah FPB adakah yang masih belum jelas? Sudah semua? Apakah kalian bisa membedakan caranya menyelesaikan soal KPK dan FPB? Bisa. Yang kalau KPK Yang paling kecil. yang paling kecil, kalau FPB Paling besar. Nah, kita masuk ke bermain Jelajah lipatan dan faktor. Jadi kita akan bermain jelajah lipatan dan faktor. Nah, nanti ibu bagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompoknya ada 4 orang. Nah, nanti setiap kelompok pilih 1 pionnya. Nanti sudah ibu sediakan. Pion itu apa, Bu? Pion itu Oh. ini sudah saya sediakan nanti. Terus setiap kelompok nanti menunjuk 1 kaptennya yang menjalankan pionnya dan melempar dadu. Oke. Jadi caranya itu seperti monopoli. Ada yang pernah main monopoli? Nah, nanti kalau misal dapat dadu 3 berarti jalannya
3 langkah. Nah, kalau kalian berhenti di lingkaran hitam, nanti kalian dapat kartu, iya kartu soal. Nah, dapat kartu soal seperti ini. Lalu cara bermainnya menyelesaikannya dengan tabel ini. Misal nih kita dapat KPK nih, soal KPK 3 dan 4. Jadi kan kita cari kelipatan 3 dan 4. Nah, kita taruh aja kelipatan 3 tuh berapa aja. Gini. Oke? Oke. Lalu kelipatan 6. Kelipatan 6. Ini digabungkan berarti kalau yang sama. Ya. Oke, ada yang paham? Paham Bu. Nah. Jadi itu sampai 100 saja kan Bu? Sampai ini habis aja nggak apa. Nah, jadi jawabannya itu mana yang double, yang paling kecil. Oke. Seperti yang kita pelajari tadi. Oke. Paham? Paham. Oke. Nanti permainan selesai jika ada salah satu yang sudah mencapai garis finish. Oke. Saya bagikan dulu. Karena ada magnet ini. Biar cepat keluar. Saya kelamaan 5 kali. Nanti kita mainnya di sini ya. Nanti kaptennya saja yang maju ya. Ini boleh shoot. Yes. Apa kertas batu gunting? Iya. 1, 2, 3. Oke, jadi Saidina kelompok berapa? Sini 2. Kelompok 2. Jadi kelompok 2 maju duluan ya. Yuk, boleh ini. Gede banget. Satu. Ayo kita buat. Satu. Ini dari mana, Bu? Dari sini. Ini buat apa, Bu? Satu gini ya? Iya, benar. Ya, oke. Lanjut. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk. 2. 1. 4. Sampai sini udah Oke, jadi aku kelompok 1 boleh Dapat kartu dulu. mengambil kartu. Nih, Bebas kan? bebas. Aku ini lagi nggak? Ya. Boleh dikerjakan bersama temannya. Dua lagi. Dari 5 dan 7. 14. Oke. Itu Ya, langsung aja ke kelompok. Bahaya, mundur 3 langkah. Nggak dapat ini. 30. kan 5. Oke. Yang kelipatan 5, yang biru 7. 7, 14, 21, 28, 28, 30, 36. 34, Oh, 34. 34 sama sama 42. Jadi KPK-nya berapa? Berarti kami paling kecil. Foto yuk. Yang sama tadi mana? KPK dari 4 5 dan 7. 5 dan 7 adalah 35. 35. Oke. Jadi kelompok berapa tadi? Kelompok Satu. 1 tadi sampai di garis finish duluan, berarti yang menang kelompok 1. Yeay. Terima kasih kelompok 1. Oke, sekarang boleh kembali ke tempat duduknya lagi. Sampai sini putus. Nah, anak-anak pelajaran apa saja yang kalian dapatkan setelah bermain jelajah kelipatan dan faktor tadi? FPB, KPK, Paling kecil, paling besar. Betul semuanya. Nah, sekarang Ibu tanya satu kali lagi nih. Ada yang belum paham dengan materi KPK dan FPB? Sudah. Karena semuanya sudah paham, Ibu ada LKPD, ada 3 soal. Nanti kalian langsung tulis jawabannya saja di bawah. Jadi tulis nama kelasnya. Ini dikerjakan secara individu, tidak usah individu ya. Ya, Bu. Nanti dikumpulin nggak, Bu? Iya. Gak banyak. Ini main tenis. Sudah berekspektasi nih. Tidak ada saya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Nah, di belakang lembar LKPD kalian ada lembar refleksi, boleh diisi sekalian. Gak ada, Bu. Oh, Wah, dia hilang. dia pinjam pulpen ya. Sudah. Ini
Lomba refleksinya kalian centang. Misal nih nomor 1, aku mampu menentukan kelipatan suatu bilangan. Kalau sudah mampu dicetak di kolom sudah mampu. Kalau perlu belajar lagi dicetak di kolom perlu belajar lagi. Sudah semuanya. Sudah. Oke, boleh dikumpul ke depan. Dari belakang ke depan aja, nggak usah maju. Estafet. Ya sabar. Belum selesai, Bu. Ih, kok nggak di strapless sih? Ini ya El, tapi nggak dapat yang di staples. Benangnya keluar, Oke, semuanya sudah mengumpulkan? Sudah. Anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pelajaran dari Ibu? Senang. Terus? Bahagia. Iya. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya ya. Anak-anak jangan lupa tugasnya untuk minggu depan dipersiapkan dan belajar di rumah ya. Iya, Bu. Jadi pelajaran kita hari ini cukup sekian. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Kita tutup dengan doa. Silakan Ika untuk menyiapkan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih, hati-hati di jalan.